Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas rumus-rumus dasar pada Microsoft Excel. Rumus pertama kita akan membahas proper, upper, dan lower. Proper berfungsi untuk mengkonversi huruf pertama setiap kata ke huruf kapital. Di sini ada daftar nilai kelas 4 MI Manar Al-Ummah. Untuk caranya, tulis sama dengan, kemudian ketik proper, kurung buka, klik tulisan daftar nilai kelas, kemudian kurung tutup, dan enter. Maka kalimat yang tadinya kapital semua menjadi kapital huruf awalnya saja. Selanjutnya ada fungsi upper, yaitu untuk mengkonversi semua huruf menjadi huruf kapital. Caranya sama dengan, kemudian ketik upper, masukkan sel yang ingin kita ubah, kurung tutup, dan enter. Maka kalimat akan berubah menjadi huruf kapital semua. Selanjutnya ada fungsi lower, yaitu untuk mengonversi huruf menjadi huruf kecil semua. Sama dengan, kemudian ketik lower, masukkan sel yang ingin dikonversi, kurung tutup, dan enter. Maka kalimat akan menjadi huruf kecil semua. Selanjutnya ada fungsi penomoran. Di sini ada dua cara. Yang pertama seperti biasa, yaitu kolom 1 angka 1 dan kolom 2 angka 2, kemudian di drag dua-duanya lalu ditarik ke bawah. Maka nomor akan terisi otomatis. Cara yang kedua yaitu kolom 1 diisi dengan angka 1, kemudian di bawahnya kita tulis sama dengan, masukkan rumus sel pada nomor 1, kemudian plus 1, kemudian enter. Di situ langsung muncul angka 2, lalu tarik ke bawah, maka nomor akan terisi otomatis. Selanjutnya kita akan mencari variabel angka terkecil dan terbesar menggunakan rumus Microsoft Excel. Untuk mencari nilai terkecil, kita tulis di sini sama dengan, kemudian min di sini adalah minimum, kemudian masukkan data nilainya, kurung tutup, dan enter. Maka akan muncul nilai terkecil dari baris tersebut. Ini adalah nilai terkecil dari setiap mata pelajaran. Kemudian untuk mencari nilai paling besar yaitu sama dengan max. Max di sini adalah maksimum. Kemudian tandai nilai yang akan dicari, maka akan muncul nilai yang paling besar yaitu di sini 92. Kemudian drag ke samping, maka akan muncul nilai terbesar dari setiap mata pelajaran. Selanjutnya ada rumus dasar untuk menjumlahkan nilai, mencari rata-rata, dan menentukan keterangan. Untuk menjumlahkan data, kita tulis sama dengan sum, kemudian blok data yang akan dijumlahkan, kurung tutup, dan enter. Maka akan muncul jumlah dari seluruh nilai dari mata pelajaran.
Kemudian kita akan mencari rata-rata, yaitu dengan cara sama dengan, kemudian average, lalu masukkan nilai yang akan dicari rata-ratanya dengan memblok data, kurung tutup, dan enter. Kemudian kita akan mengambil dua angka di belakang koma, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita drag untuk mencari tahu nilai rata-rata semua siswa. Kemudian kita akan menentukan keterangan apakah siswa tersebut lulus atau tidak. Kita bisa menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if kurung buka, lalu klik nilai rata-rata lebih kecil dari, nah kita tentukan rata-rata yang lulus itu ketika rata-ratanya 80. Kemudian titik koma, tanda kutip, tidak lulus. Tanda kutip lagi, titik koma, tanda kutip, lulus. Tanda kutip, kurung tutup, dan enter. Maka akan muncul keterangan lulus atau tidak, karena di sini nilainya 82,64, berarti dinyatakan lulus. Kemudian kita drag untuk mengetahui siswa yang lain apakah lulus atau tidak. Kemudian yang terakhir kita akan mempraktekkan rumus count, konta, dan countif. Rumus konta berfungsi untuk menghitung banyak data dalam sebuah rank, bisa berwujud angka atau huruf. Di sini kita tulis sama dengan, kemudian ketik konta, blok data yang akan digunakan, kemudian kurung tutup, dan enter. Maka di sini akan muncul 15. Kita akan mencoba menghapus salah satu sel. Kemudian ketika di drag, ada data yang bernilai 14 karena data di atasnya ada yang kosong. Kemudian ketika kita isi kembali, maka nilainya akan berubah menjadi 15 sama dengan kolom yang lain. Selanjutnya ada fungsi count untuk menghitung banyak angka dalam sebuah rank. Di sini kita tulis sama dengan count, lalu masukkan data yang akan kita gunakan, kurung tutup, dan enter. Di sini akan muncul 15 karena semua yang di data tersebut merupakan semuanya angka. Lalu kita coba untuk mengganti sebagian data menjadi abjad. Misalnya di sini A, B, dan C. Maka nilai yang tertulis abjad itu tidak terhitung. Karena rumus count ini hanya akan menghitung data yang berupa angka, bukan abjad atau lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada rumus countif, yaitu untuk menghitung banyak data dengan kriteria tertentu. Misalnya di sini kita ingin mengetahui
berapa jumlah siswa yang lulus dan berapa jumlah siswa yang tidak lulus. Caranya, kita tulis sama dengan kontif, kurung buka, kita masukkan data. Di sini data keterangan lulus atau tidak lulus. Kemudian titik 2, titik koma, lalu tanda kutip lulus untuk mencari berapa siswa yang lulus. Kurung tutup lalu enter. Maka di sini akan muncul yang lulus ada 6 orang. Kemudian untuk mencari data siswa yang tidak lulus, kita tulis sama dengan kontif, masukkan datanya, titik koma, tanda kutip, tulis tidak lulus. Tanda kutip, kurung tutup, enter. Maka di sini akan muncul angka 9. Di sini dapat kita lihat ada 6 siswa yang lulus dan 9 siswa yang tidak lulus. Nah, itu dia rumus dasar Microsoft Excel yang dapat kita gunakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.